Salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan nama saya Rahel Kuning. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2405. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum review pamflet saya. Baik, untuk tugas yang pertama itu di sini untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan fungsinya. Nah, di sini integer fungsi luas panjang lebar ini mendefinisikan fungsi bernama fungsi luas yang menerima dua parameter yaitu integer untuk panjang dan lebar. Lalu di sini selanjutnya diagram panjang lebar ini adalah mengembalikan hasil dari perkalian panjang jika lebar yang merupakan luas dari persegi. Lalu integer main yaitu fungsi utama. Integer PL total itu P-nya untuk menyimpan panjang, L untuk menyimpan lebar, total itu untuk menyimpan hasil perhitungan luas. Lalu selanjutnya print panjang yaitu menampilkan pesan panjang ke layar untuk meminta kita memasukkan nilai panjang. Lalu selanjutnya begitu juga dengan untuk lebar. Lalu di sini scanf kita gunakan %d untuk menunjukkan format integer dan ampersand p adalah alamat memori tempat nilai disimpan. Selanjutnya untuk print luas yaitu menampilkan hasil luas ke layar dengan luas nilai total. Nah, di sini saya sudah untuk tugas yang pertama, di sini saya masukkan panjang sama dengan 5, lebarnya sama dengan 4, maka luasnya itu 20 karena rumusnya itu panjang dan kali lebar. Lalu selanjutnya kita lanjut untuk tugas yang kedua. Nah, dalam tugas yang kedua ini yaitu menentukan bilangan genap atau ganjil. Nah, di sini saya jelaskan untuk penjelasan codingnya. Di sini yaitu void is genap. Nah, ini adalah mendefinisikan fungsi bernama is genap yang tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya, integer n ini yaitu mendeklarasikan variabel integer n untuk menyimpan input bilangan dari pengguna. Selanjutnya, printf masukkan bilangan akan menampilkan pesan atau teks masukkan bilangan. Nah, di sini untuk scanf-nya yaitu %d yaitu menerima input bilangan dari user yang menyimpan di variabel si n-nya. Lalu selanjutnya if n% sama dengan 0. Di sini mengecek apakah n habis dibagi 2 dan jika sisa baginya sama dengan 0 maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi jika hasil baginya tidak 0 maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Lalu selanjutnya yaitu menutup fungsi is genap ini. Di sini saya sudahkan untuk tugas yang kedua ini. Di sini saya masukkan bilangan angka 7. Nah, angka 7 adalah bilangan ganjil karena 7 dibagi 2 sama dengan bersisa 1. Dia tidak bersisa 0, maka dia adalah bilangan ganjil. Baik, untuk selanjutnya itu tugas yang ketiga yaitu tukar nilai dengan pointer. Nah, di sini kodenya akan saya jelaskan. Baik, di sini yaitu void tukar integer A, integer B yaitu mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama tukar bertipe void. Nah, fungsi ini menerima dua pointer ke integer yaitu pointer A dan pointer B. Nah, di sini artinya fungsi ini akan mengubah langsung nilai dari variabel yang dikirim. Nah, selanjutnya integer type yaitu mendeklarasikan variabel dari temp untuk menyimpan nilai sementara saat proses penukaran. Nah, temp pointer A ini menyimpan nilai yang ditunjuk oleh pointer A ke temp. Misalnya jika pointer A sama dengan 5, maka temp sama dengan 5. Lalu selanjutnya yaitu pointer A sama dengan pointer B, yaitu mengisi nilai dari pointer A dengan nilai pointer B. Jadi nilai A akan menjadi nilai dari si B-nya. Lalu selanjutnya pointer B sama dengan temp, yaitu mengisi nilai pointer B dengan nilai temp yang tadi adalah nilai awal dari A. Maka nilai B menjadi nilai A yang lama. Untuk selanjutnya itu fungsi main-nya. Lalu di sini integer A, B yaitu mendeklarasikan dua variabel bertipe integer yaitu A dan B. Lalu selanjutnya print A yaitu menampilkan prompt untuk memasukkan nilai A lalu menyimpan si angka yang akan dimasukkan. Begitu juga dengan printf B. Lalu di sini tukar ampersand A, ampersand B yaitu memanggil fungsi tukar dan menyimpan alamat dari variabel A dan B. Selanjutnya printf yaitu setelah ditukar menampilkan teks yaitu untuk menanda bahwa nilai-nilai ini telah ditukar. Nah, di sini printf A sama dengan %d /n A yaitu menampilkan nilai A dan B setelah ditukar. Selanjutnya return menandakan program selesai.
selesai. Nah, di sini saya telah kode dari tugas yang ketiga ini. Di sini saya masukkan untuk A-nya yaitu 3, untuk B-nya 5. Maka setelah ditukar, dia akan menjadi berubah. Nilai A-nya itu adalah 5 dan nilai B-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita lanjut untuk tugas yang keempat. Baik, untuk selanjutnya itu tugas yang keempat menampilkan elemen array. Nah, di sini yang pertama yaitu untuk void tampilkan array-nya. Nah, di sini fungsi tampilan array ini menerima dua parameter, yaitu dengan array, yaitu array integer yang akan ditampilkan ukurannya yaitu jumlah elemen dalam array. Nah, di sini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil ukuran i plus plus. Di sini perulangan i sama dengan 0 hingga i lebih kecil ukuran artinya mencetak setiap elemen array-nya. Nah, selanjutnya printf persentil array i. Nah, di sini mencetak elemen ke i dari array r. Nah, selanjutnya if i ukuran lebih kecil dari ukuran print. Jika elemen bukan elemen terakhir, cetak spasi setelah angkanya. Ini mencegah spasi di belakang angka terakhir agar output lebih bagus. Nah, selanjutnya printf slash n. Di sini yaitu setelah semua elemen dicetak, cetak nilai slash n agar kursor pindah ke baris baru. Selanjutnya fungsi minnya integer array sama dengan 3, yaitu array dengan 3 elemen integer. Misalnya yang saya buat adalah 2, 4, 6. Nah, selanjutnya printf array, yaitu menampilkan teks array untuk meminta kita memasukkan angka dari yang akan kita arraykan. Selanjutnya for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, i plus plus, yaitu meminta kita untuk masukkan 3 angka dalam satu baris satu persatu, lalu scanf yaitu membaca satu persatu dan menyimpan ke array i-nya. Lalu printf yaitu output, yaitu mencetak teks output di terminal, uh, lalu hasilnya akan ditampilkan array dari ketiganya. Lalu returnal yaitu mengakhiri fungsi main dan membalikan 0 ke sistem operasi. Di sini saya sudah buat untuk arraynya 246, maka outputnya juga 246. Itulah. Selanjutnya kita lanjut untuk tugas yang ke-5. Baik, yang selanjutnya itu tugas yang kelima itu untuk menghitung rata-rata arraynya. Nah, di sini yaitu untuk fungsi mainnya yaitu titik awal untuk eksekusi programnya. Lalu di sini integer 4, yaitu membuat array nilai dengan 4 elemen bertipe integer. Nah, di sini selanjutnya integer sum sama dengan 0, yaitu menyimpan jumlah total dari semua nilai yang diinisiasikan dengan 0. Lalu input nilai dari si usernya yaitu untuk kita buat, yaitu masukkan 4 nilai untuk membantu untuk si usernya untuk memasukkan 4 nilai. Selanjutnya for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 4, i plus plus, scanf sum plus plus. Di sini perulangan i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari 4 atau sebanyak 4 kali. Nah, setiap iterasi, scanf meminta user memasukkan angka lalu menyimpannya ke nilai i. Nah, selanjutnya sum plus sama dengan nilai i, yaitu menambah nilai ke variabel sumnya. Lalu float rata-rata, float sum dibagi 4, yaitu menghitung rata-rata dengan membagi sum dengan n. Float digunakan agar hasil bertipe pecahan atau desimal, karena tanpa float hasilnya bisa salah karena pembagian dari integer. Selanjutnya printf rata-rata, yaitu menampilkan rata-rata ke terminal. Persen titik 2f berarti tampilan angka pecahan dengan 2 digit di belakang koma. Nah, di sini saya sudah buat 4 angka, 4 nilai, yaitu 70, 80, 90, dan 100. Hasil dari penjumlahnya ini akan dibagi 4, maka rata-ratanya adalah 85,00. Kita lanjut untuk tugas yang ke-6. Baik, selanjutnya untuk tugas yang ke-6 itu faktorial rekursif. Nah, di sini saya jelaskan yaitu integer faktorial, yaitu fungsi untuk menerima argumen bertipe integer dengan mengembalikan hasil faktorial dari si n-nya. Nah, selanjutnya if n sama dengan 0, n sama dengan 1 return 1. Nah, basis di sini jika n adalah 0 atau 1, kembalikan 1. Nah, ini karena faktorial dari 0 dan 1 didefinisikan adalah 1. Nah, karena faktorial dari 0 adalah 1 dan faktorial 1 adalah 1. Nah, selain itu, n lebih besar dari 1, maka faktorial dihitung sebagai n dikali n dikurang 1. Nah, selanjutnya fungsi mainnya yaitu integer n, yaitu print masukkan n, yaitu meminta kita atau meminta user untuk memasukkan sebuah angka bilangan dari bilangan bulat. Nah, nilai tersebut akan dihitung faktorialnya. Nah, di sini integer hasil sama dengan faktorial dari n, yaitu memanggil fungsi faktorial dengan input n. Lalu selanjutnya printf persen d slash l hasil, yaitu mencetak hasil dari faktorial trial. Nah, di sini saya sudah masukkan angka n-nya sama dengan 4, maka faktorial dari 4 yaitu 24. Menggunakan rumus n dikali faktorial n dikurang 1.
Begitulah cara kerjanya. Selanjutnya kita lanjut untuk tugas yang ketujuh. Baik, selanjutnya yaitu untuk tugas yang ketujuh. Nah, pada tugas yang ketujuh ini yaitu konversi nilai ke huruf. Nah, di sini untuk penjelasan kodenya, yaitu yang pertama, di sini yaitu integer main yaitu fungsi utama mainnya. Lalu integer nilai yaitu mendeklarasikan variabel nilai bertipe integer. Nah, variabel ini akan memimpin nilai yang akan dimasukkan yang akan kita masukkan nantinya sebagai pengguna atau sebagai user. Selanjutnya printf nilai yaitu menampilkan pesan nilai menggunakan fungsi printf yang meminta kita untuk memasukkan nilainya nanti. Nah, selanjutnya scanf %d yaitu menggunakan scanf untuk membaca input dari pengguna dan menyimpan variabel nilai dengan format format %d digunakan untuk membaca input bertipe integer. Lalu jika di sini untuk keterangannya yaitu jika nilainya lebih besar dari 85 maka dia akan mencetak nilai huruf A, maka akan menampilkan A saja yang menandakan bahwa dari nilai 85 ke atas maka dia mendapatkan nilai A. Selanjutnya untuk nilai lebih besar dari sama dengan 75 maka dia akan mendapatkan huruf B, lalu nilai lebih besar sama dengan 65 dia C, nilai lebih besar dari sama dengan 55 dia D, dan selain dari eh, empat ini adalah nilainya adalah E. Return null yaitu mengakhiri sebuah program. Di sini saya sudah run untuk kode ini yaitu untuk saya masukkan untuk akan nilai 88 yaitu untuk nilai A. Maka dia keluar outputnya nilai hurufnya itu adalah nilai A. Itulah penjelasan untuk tugas yang ke-7. Kita lanjut untuk tugas yang ke-8. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tugas yang ke-8 ini. Nah, di sini untuk metodenya di sini yaitu baris ini yaitu menyebabkan feeder pada file untuk metodenya. Nah, selanjutnya di sini integer tambah integer A, integer B, yaitu menerima parameter bertipe integer dengan bilangan bulat A dan B. Nah, di sini return A tambah B yaitu mengembalikan hasil penjumlahan dari A dan B-nya. Lalu untuk integer kurang yaitu pengurangan dari dari A dikurang B-nya. Lalu integer kalinya yaitu kalian dari nilai A dan B. Nah, selanjutnya float bagi yaitu membagikan nilai A dibagi B. Nah, di sini menggunakan float. Lalu selanjutnya yaitu kita lanjut untuk method C-nya. Method hanya. Nah, di sini untuk penjelasan dari method hanya adalah sama seperti tadi, yaitu mendefinisikan dari integer pertambahan, kurang, dan perkalian, dan pembagian. Lalu selanjutnya untuk C, untuk tugas 8-nya. Nah, di sini penjelasannya yaitu di sini didefinisikan bahwa integer A-nya itu sama dengan 10 dan B-nya itu adalah 5. Dan di sini diminta adalah hasil dari pertambahan antara A dan B. Maka di print dari hasil pertambahan A dan B-nya. Nah, di sini yaitu saya sediakan. Maka di sini untuk tugas 8 hasilnya itu 10 tambah 5 adalah 15. Karena di sini hanya diminta untuk tugas tambahnya saja. Itulah penjelasan dari tugas 8. Kita lanjut untuk tugas yang ke-9. Baik, di sini untuk tugas yang ke-9 yaitu alokasi array dinamis. Nah, di sini yaitu integer main-nya seperti awal eksekusi programnya nanti integer n, i, integer array di sini n untuk menyimpan jumlah elemen, i untuk perulangan, array yaitu pointer ke integer untuk menyimpan alamat array sebagai dinamis. Lalu printf masukkan nilai n di sini untuk meminta user memasukkan sebuah angka integer. Selanjutnya array integer malloc sizof. Nah, di sini malloc n sizof menyisihkan ruang sebesar n dikali 4 byte atau ukuran integer. Integer ini yaitu mengubah hasil malloc ke tipe integer. Nah, selanjutnya yaitu if array 0. Nah, di sini yaitu dan print gagal alokasi memori n. Di sini ngecek apakah malloc gagal jika memori tidak cukup. Kalau array sama dengan 0, tampilkan pesan keluar dari program dengan kode error 1. Nah, selanjutnya pada integer i sama dengan 0 lebih kecil dari
n i plus plus, yaitu ini mengisi elemen array i dengan nilai i kali 5. Misalnya array-nya 0, array 1, 5, array 2, 10, begitu dengan seterusnya. Selanjutnya untuk ini adalah cetak isi array-nya satu persatu dipisahkan dengan spasi setelah selesai dipindahkan dengan baris atau yang lainnya. Selanjutnya free array yaitu membebaskan atau menghapus memori sebelum dilanjutkan ke malloc. Nah, di sini saya memasukkan nilai n-nya sama dengan 4. Maka hasilnya 0, 5, 10, dan 15. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengapa hasilnya seperti ini. N-nya sama dengan 4, maka dia akan bertambah dengan 1 karena i plus plus yaitu i 0-nya sama dengan 0, i 1-nya sama dengan 1 dikali 5, i 2-nya yaitu 2 dikali 5, dan i 3-nya adalah 3 dikali 5. Maka hasilnya 0, 5, 10, dan 15. Selanjutnya kita lanjut untuk tugas yang ke-10. Baik, selanjutnya untuk tugas yang ke-10 ini itu menggunakan dialog untuk menambah ukuran array-nya. Nah, di sini saya jelaskan untuk bagian dari kodenya yaitu integer data. Di sini yaitu pointer array integer akan menyimpan alamat memori hasil dari malloc-nya. Lalu integer i adalah variabel untuk iterasi atau looping-nya. Nah, selanjutnya yaitu data sama dengan malloc 3 dikali size of integer. Di sini mengalokasikan memori untuk elemen bertipe integer. Size of integer ini yaitu ukuran memori satu integer yaitu 4 byte. Nah, total alokasinya yaitu 3 dikali 4 maka 12 byte. Nah, selanjutnya yaitu bagian dari sini. Nah, ini mencatat apakah malloc gagal atau tidak cukup memori. Nah, jika data sama dengan 0, maka mencetak pesan dan hentikan program dengan return 1. Nah, selanjutnya yaitu datanya ada 3. Nah, di sini data 0 adalah 1, data 1 adalah 2, dan data 2 adalah 3. Nah, selanjutnya, ini adalah fungsi realloc. Akan menyesuaikan ukuran dari memori. Jika cukup tempat, memori diperluas di tempat. Jika tidak, membuat blok baru atau salin data lama dengan kembalian alamat baru. Nah, selanjutnya, ini adalah mengecek apakah realloc berhasil. Nah, jika gagal, kembalikan 0, program akan berhenti. Nah, selanjutnya yaitu data yang ketiga adalah 4 dan data yang keempat adalah 5. Nah, selanjutnya print array-nya. Nah, di sini mencetak seluruh isi array sebanyak 5 elemen, hasil yang akan ditampilkan di layar. Nah, di sini ada datanya, yaitu tadi ada 1, 2, 3, dan 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah array-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena data dari 0 hingga data yang keempat adalah angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Itulah penjelasan dari tugas yang ke-10 ini. Baik, untuk selanjutnya adalah tugas yang ke-11. Di sini untuk tugas yang ke-11 adalah simpan nama dan nilai ke file. Jadi di sini saya akan membuat file data mahasiswa txt-nya. Nah, di sini terlebih dahulu saya jelaskan untuk penjelasan kodenya. Di sini menggunakan include strip yaitu untuk fungsi exit yang digunakan secara umum untuk alokasi memori dan konversinya. Selanjutnya fungsi mainnya lalu file di sini mendeklarasikan pointer file berupa file yang digunakan untuk mengakses dan mengalami file. Selanjutnya, nama 50 yaitu array karakter nama dengan range 50 untuk menyimpan nama mahasiswa. Lalu integer nilai mendeklarasikan variabel nilai bertipe integer untuk menyimpan nilai mahasiswanya. Selanjutnya, integer jumlah itu mendeklarasikan dua variabel integer jumlah untuk menyimpan jumlah mahasiswa dan i itu sebagai indeks untuk perorangannya. Selanjutnya, frame masukkan jumlah mahasiswa di sini menampilkan teks masukkan jumlah mahasiswa agar kita sebagai user masukkan jumlah dari mahasiswanya berapa. Selanjutnya yaitu scanf %d yaitu membaca input jumlah mahasiswa dari pengguna dan menyimpan file variabel jumlah. Selanjutnya yaitu file f open yaitu membuka atau membuat file data mahasiswa txt dalam penulisan model W. Jika file sudah ada isinya akan disimpan, jika file tidak ada file akan dibuat. Selanjutnya yaitu if file sama dengan nol, yaitu mengecek apakah file gagal dibuka. Fopen mengembalikan nol jika gagal.
Selanjutnya print gagal membuka file. Ini menampilkan pesan kesalahan jika file gagal dibuka. Selanjutnya return 1 yaitu mengakhiri program dengan kode keluar 1. Lalu selanjutnya for i sama dengan 0 ini hasil dari jumlah i plus plus. Ini adalah perulangan sebanyak jumlah mahasiswa untuk meminta nama dan nilai masing-masing dari mahasiswanya. Selanjutnya print masukkan nama mahasiswa ke berapa. Jika kita membuat jumlah mahasiswanya tadi di sini 2, maka dia akan meminta masukkan nama mahasiswa itu, masukkan nama mahasiswa ke 1 dan kedua. Selanjutnya itu masukkan nilai dari si mahasiswa pertama dan yang keduanya. Nah, selanjutnya yaitu print data berhasil disimpan ke file mahasiswa txt, yaitu menambahkan pesan ke layar bahwa data sudah berhasil disimpan ke file data mahasiswa txt-nya. Nah, di sini saya sudah run untuk tugas yang 11 ini. Nah, di sini saya memasukkan nama, yaitu untuk mahasiswa yang pertama, yaitu nama saya sendiri, Rachel, yaitu nilainya saya masukkan 90. Selanjutnya, untuk nama mahasiswa yang kedua, yaitu Diki. Nah, di sini nilainya adalah 100. Untuk hasil outputnya, yaitu kita lihat di data mahasiswa txt. Nah, ini adalah hasil data berhasil disimpan di file data mahasiswa txt. Nah, ini adalah outputnya. Itulah penjelasan dari tugas yang ke-11. Baik, untuk yang selanjutnya itu tugas yang ke-12. Nah, tugas ke-12 ini membaca file dan tampilkan isinya. Dan di sini yaitu menambahkan input STDOH dan STDOH data. STDOH data ini menyediakan font input output untuk scanf, scanf, fopen, fscanf, dan fpost. Nah, di sini STDOH data ini untuk fungsi ada seperti exit. Nah, lalu kita lanjut ke fungsi mainnya, fungsi utama program. Nah, selanjutnya yaitu file. Nah, di sini adalah pointer ke file yang akan dibuka dan dibaca. Lalu cara 50 yaitu array karakter untuk menyimpan nama mahasiswa maksimal 49 karakter ditambah 0 terminator. Lalu nilai untuk menyimpan nilai dari mahasiswanya. Lalu selanjutnya yaitu file open data.txt update. Nah, di sini jika ada file dibuka dan dibaca. Jika tidak ada file maka akan bernilai 0. Nah, selanjutnya itu di sini file sama dengan 0, maka menampilkan pesan kesalahan dan mengakhiri program dengan return 1. Lalu selanjutnya, di sini fscanf, %s, %d, nama, ampersand nilai membaca dari file. Nah, %s nama mahasiswa tanpa spasi, %d nilai mahasiswa. Lalu eop yaitu loop yang akan terus berjalan selama belum mencapai akhir dari file. Nah, di dalam loop akan mencetak nama, titik 2 yaitu nama dari yang kita inputkan, lalu nilai titik 2 nilai yang kita input. Lalu selanjutnya yaitu close menutup file dan return 1 mengakhiri program. Di sini untuk data txt, di txt-nya saya sudah masukkan yaitu dirgantara 80 yang artinya namanya adalah dirgantara dan nilainya 80. Maka hasil output dari tugas-tugas yang telah saya lakukan yaitu seperti yang kita tahu, hasilnya ini adalah nama titik 2 yaitu dirgantara nilai titik 2 yaitu 80. Itulah penjelasan untuk tugas yang ke-12 ini. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tugas yang ke-13. Untuk tugas review yang ke-13 ini pointer ke fungsi kalkulator. Nah, di sini menggunakan input stdh dan input stdh data juga. Lalu di sini yaitu untuk bagian fungsi operasi matematikanya yaitu menggunakan float tambah, yaitu float A dan float B yang artinya menambah A dan B. Lalu selanjutnya yaitu fungsi pengurangan, fungsi kali, dan fungsi bagi. Nah, untuk fungsi bagi ini jika B sama dengan 0 maka mencetak pesan kesalahan dan menghentikan program dengan exit 1. Atau bisa dan di sini akan mengatakan nggak bisa dibagi atau tidak bisa dibagi. Lalu selanjutnya fungsi utama dalam program ini utama yaitu buat AB yaitu angka dari input user, lalu hasil yaitu hasil akhirnya. Lalu di sini ada OP yaitu operator aritmatika untuk tambah, kurang, dan perkalian serta pembagian. Nah, selanjutnya yaitu FPTR yaitu pointer ke fungsi yang menerima 2 float dan mengembalikan float juga. Lalu selanjutnya itu printf input. Lalu printf input misal 5 ditambah 2 ini misalnya untuk memudahkan kita. Jadi ini tidak harus selalu pertambahan, tapi bisa dengan operasi-operasi yang telah kita buat pada operasi aritmetikanya, yaitu perjumlahan, pengurangan, dan perkaliannya. Selanjutnya yaitu di sini pemilihan fungsi sesuai operator. Nah, di sini yaitu jika tambah arahkan pointer FPTR ke fungsi tambah. Nah, jika kurang maka arahkan ke kurang, jika kali arahkan ke kali, dan jika bagi arahkan ke FPTR untuk fungsi bagi. Nah, jika tidak dikenal maka tampilkan error dan hentikan program, atau di sini saya buat itu operator tidak dikenal. Lalu selanjutnya hasil FPTR dari A dan B, yaitu memanggil fungsi yang dipilih melalui pointer FPTR dan menyimpan hasilnya ke fungsi hasil.
Nah, di sini saya sudah run, di sini itu saya buat untuk fungsi perkaliannya itu 3 dikali 4. Maka hasilnya adalah 12,00 karena saya menggunakan fungsi dari float, bukan integer. Itulah penjelasan dari tugas ke-13 ini. Baik, yang selanjutnya adalah tugas yang ke-14, yaitu bisa lagi dengan fungsi. Nah, di sini menggunakan yaitu input test dan juga data saja, yaitu baru printf dan scanf. Nah, di sini fungsi utama yaitu menggunakan fungsi main yang menjadi titik awal eksekusi dari program ini. Nah, lalu di sini yaitu arraynya ada 100, mendeklarasikan sebuah array bertipe integer dengan kapasitas 100 halaman. Nah, array ini digunakan untuk menyimpan bilangan-bilangan yang akan kita masukkan pada inputnya nanti. Nah, selanjutnya yaitu integer n i. Nah, n ini untuk menyimpan jumlah halaman yang akan diinputkan dan ini digunakan sebagai variabel iterasi dalam perulangannya. Lalu printf masukkan jumlah elemen array. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah elemen arraynya berapa yang akan kita buat. Misalnya 5, yaitu bilangan integer. Nah, selanjutnya yaitu print masukkan elemen array. Nah, di sini mencetak teks ke layar untuk meminta memasukkan elemen-elemen arraynya. Nah, jika tadi jumlah elemennya ada 5, maka elemen arraynya harus dimasukkan dalam 5 angka. Selanjutnya yaitu for integer i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari n, yaitu sebanyak n kali. Pada setiap iterasi, program akan membaca angka dari input user dan menyimpannya ke array. Lalu ampersand array adalah alamat elemen ke i dari array yang tempat data yang disimpan. Lalu print f array, yaitu mencetak teks array ke layar sebagai label untuk menampilkan isi arraynya. Lalu for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus yaitu i sama dengan 0 untuk mencetak seluruh isi array ke layar. Nah, setiap elemen dicetak diikuti dengan spasi, Lalu yaitu printf slash n genap. Nah, di sini genap ke layar sebagai label untuk menampilkan elemen-elemen yang genap. Lalu ini yaitu i sama dengan 0 untuk dan i lebih kecil dari n untuk memeriksa setiap elemen dari arraynya. Nah, if array i dibagi 2 berarti elemen array habis dibagi 2 genap, maka elemen tersebut akan dicetak. Jika elemen-elemennya habis dibagi 2 dan menghasilkan hasil baginya itu ada 0, maka elemen tersebut akan dicetak. Lalu print dan f slash n itu mencetak ternyulan teks baru agar outputnya dapat terlihat lebih rapi. Lalu return untuk menandakan program selesai dengan normal. Nah, di sini saya sudah saya masukkan jumlah elemen arraynya ada 5 dan elemen arraynya yang saya masukkan adalah angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, arraynya yaitu kembali dicetak, lalu hasil dari genapnya yaitu angka adalah 2 dan 4. Karena dari kelima bilangan ini hanya angka 2 dan 4 lah yang habis dibagi 2, yang tidak ada bersisa atau 0. Itulah penjelasan dari tugas yang ke-14 ini. Ini hanya mencetak array yang bagian genapnya saja. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk tugas yang ke-15. Nah, tugas review yang ke-15 ini mini aplikasi penilaian mahasiswa. Nah, di sini jelasan codingnya yaitu yang pertama menggunakan encode stdio_h dan string. Nah, string H ini berfungsi untuk string. Nah, selanjutnya yaitu define max status, yaitu mendefinisikan konstanta max dan nilai status yang digunakan sebagai batas maksimal jumlah mahasiswa dan ukuran arraynya. Lalu char get huruf mutu ini yaitu menerima parameter nilai bertipe integer dan mengembalikan satu karakter char berupa huruf mutu. Jika nilai lebih besar dari 80, maka dia akan mencetak huruf A. Lalu lebih besar dari 70, dia mencetak huruf B, 60 yaitu C, 50 yaitu D, dan selain dari sini adalah ya. Lalu fungsi utamanya yaitu integer main. Nah, integer n ini adalah variabel untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan diinput. Lalu char max 50 ini yaitu max adalah jumlah maksimum mahasiswa dan 50 adalah panjang maksimal tiap kolomnya. Integer nilai max yaitu area untuk menyimpan nilai tiap mahasiswa, dan huruf max yaitu area untuk menyimpan huruf mutu untuk setiap mahasiswa. Lalu float total sama dengan 0 yaitu variabel untuk menyimpan jumlah total nilai semua mahasiswa. Pakai di sini untuk menghitung rata-ratanya. Nah, lalu selanjutnya yaitu di sini printf masukkan jumlah mahasiswa. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan berapa jumlah mahasiswa yang akan kita eksekusikan. Lalu
Di sini kalau integer i sama dengan 0 i lebih kecil dari n i plus plus itu berulangan sebanyak n kali untuk menginput data tiap mahasiswa. Lalu printf masukkan nama mahasiswa. Di sini kita disuruh diminta untuk memasukkan dari nama mahasiswanya. Lalu scan f ini membaca string termasuk spasi sampai new line enter dalam nama i-nya. Lalu printf masukkan nilai, yaitu di sini kita diminta untuk masukkan nilai dari mahasiswa tersebut. Lalu selanjutnya huruf i cat huruf mutu ini memanggil fungsi dari cat huruf mutunya. Lalu total plus nilai i di sini menambahkan nilai mahasiswa tersebut ke variabel total data untuk jumlah total nilai semua mahasiswanya. Lalu float rata-rata total dibagi n, yaitu menghitung rata-rata nilai mahasiswa dengan membagi total nilai dengan jumlah mahasiswanya. Lalu printf data mahasiswa ini mencetak judul atau header sebelum menampilkan data mahasiswanya. Lalu di sini yaitu perulangan untuk menampilkan ini adalah perulangan untuk menampilkan masing-masing mahasiswa, yaitu nama, nilai, huruf mutunya. Nah, di sini yang sudah saya jalankan, di sini saya masukkan dua mahasiswa, yaitu dengan nama Nehemia, yaitu dengan nilai 98, dan juga Next, yaitu 99. Maka outputnya yaitu data mahasiswa, namanya, nilainya, lalu huruf huruf mutunya, dia grade apa. Begitu juga dengan Johannes. Lalu, untuk rata-ratanya itu, ini adalah penjumlahan dari sini, lalu dibagi dengan 2. Maka hasil dari rata-rata kedua mahasiswa ini adalah 98,50. Baik, yang selanjutnya adalah tugas yang keenam adalah sistem kasir yang sederhana. Nah, di sini untuk penjelasannya yaitu untuk di sini menggunakan input stdio data. Lalu fungsi utama program yaitu integer main. Nah, di sini integer jumlah barang 3. Nah, ini mendeklarasikan variabel jumlah barang bertipe integer dan menginisiasi nilainya dengan 3, berarti di sini akan meminta input 3 barang saja. Nah, selanjutnya float target total. Nah, ini mendeklarasikan variabel harga bertipe float untuk menyimpan harga setiap barang yang diinput, lalu mendeklarasikan variabel total bertipe float untuk menyimpan jumlah total harga semua barang dan diinisiasikan dengan nilai 0. Lalu print masukkan harga 3 barang, di sini menampilkan pesan kaya agar kita memasukkan harga untuk 3 barang tersebut. Nah, selanjutnya for integer, output sebanyak jumlah barangnya itu 3 kali dengan variabel ini dari 1 sampai 3. Ini dipakai untuk menampilkan nomor barang keberapa yang akan dimasukkan. Nah, selanjutnya print harga barang ke. Nah, di sini menampilkan prompt agar kita memasukkan harga barang ke i-nya. Lalu scan F, persen F yaitu membaca harga barang bertipe float dan menyimpannya ke variabel harga. Lalu total plus sama dengan harga, yaitu menambahkan harga barang yang baru saja diinput ke variabel total sehingga total bisa berisi jumlah harga semua barang yang sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya if total lebih besar dari 500 mengecek apakah total harga barang sama dengan atau lebih dari 500.000. Nah, float diskon total dikali 0,1. Jika benar totalnya lebih besar sama dengan 500, hitung diskon sebesar 10% dari total harga disimpan dalam variabel diskon. Nah, total dikurang sama dengan diskonnya itu mengurangi total harga dengan diskon sehingga total barang sudah dimasukkan ke potongan harganya. Lalu printf diskon 10% total bayar, yaitu di sini mencetak diskon 10% yang diberikan dan menampilkan total bayar setelah didiskon. Lalu di sini menggunakan persen-persen, yaitu digunakan agar karakter persen tampil secara literal di outputnya. Lalu format persen of null f yaitu menampilkan angka float tanpa desimal pembulatan ke integer terdekatnya. Lalu jika kondisi total lebih besar dari 500 tidak terpenuhi, maka menampilkan total bayar tanpa diskon dan menandakan tidak ada diskonnya. Nah, lalu return 0 mengakhiri program dengan status 0. Nah, di sini saya akan memasukkan untuk total barang yang kita buat itu lebih dari 500. Dan di sini untuk barang yang pertama yaitu saya buat untuk 200.000, lalu 150.000, lalu 250.000. Nah, diskonnya 10% dan total bayarnya itu ada 540. Karena di sini ada, jika kita total 200 ditambah 150 ada 350, dan 350 ditambah 250 ada 600. Nah, 600 dibagi dengan 10%, lalu total hasilnya yaitu adalah ini membayar dengan 540.000 saja, tidak 600.000 lagi. Itulah penjelasan untuk tugas yang ke-16 ini. Baik, selanjutnya tugas yang ke-17. Nah, pada tugas yang ke-17 ini yaitu sistem pencarian nilai dari mahasiswanya.
Nah, di sini saya menggunakan input std2h, strlib data, dan string h. Nah, di sini std2h untuk operasi input-output, printf, scanf, dan f. Selanjutnya yaitu strlib data, yaitu untuk fungsi standar seperti exit, meskipun exit, lalu string h, yaitu fungsi pengelolaan string seperti strcom. Nah, di sini struktur mahasiswanya yaitu ada NIM, yaitu sebagai arranger untuk menyimpan NIM mahasiswanya, lalu nama yaitu sebagai arranger untuk menyimpan nama siswa yang maksimal 49 karakter plus 1 nol terminator. Nilai yaitu sebagai integer untuk menyimpan nilai mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu void input mahasiswa di sini untuk membuka file bernama mahasiswa txt dengan mode append A. Nah, di sini yaitu artinya data yang ditulis akan ditambah ke akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya. Lalu di sini yaitu bagian ini adalah jika file gagal dibuka, misal karena tidak ada izin tulis, program akan menampilkan pesan error dan keluar dari fungsi struct mahasiswa. M yaitu membuat variabel lokal. M bertipe struct mahasiswa untuk menyimpan input data mahasiswa. Lalu printf masukkan name, yaitu meminta user memasukkan name dan menyimpan mname %s membaca input sampai spasi atau nilai. Lalu printf masukkan nama, lalu selanjutnya masukkan nilainya. Nah, selanjutnya yaitu fprint %s %n itu menulis nama mahasiswa dalam file format name, nama, nilai diikuti dengan nilai. Lalu fclose yaitu data berhasil disimpan, yaitu menutup file agar data tersimpan dengan benar, lalu menantikan pesan konfirmasi selanjutnya buat cari mahasiswa, yaitu membuka file mahasiswa txt dengan mode print. Nah, selanjutnya if file sama dengan print, file tidak ditemukan. Jika file tidak ada atau tidak bisa dibuka, menampilkan pesan error dan keluar dari fungsi char name 20, printf cari name, dan scanf di sini membaca dim yang ingin dicari dari user. Lalu struct mahasiswa yaitu membuat variabel struct m untuk menyimpan data sementara saat membaca dari file. Lalu font adalah flag untuk menandai apakah data ditemukan. Lalu while fscanf yaitu ini membaca isi file baris per baris menggunakan fscanf dengan format string integer. Lalu ini membaca satu persatu mahasiswa setiap iterasinya. Lalu strcom ini itu membandingkan nim yang dibaca dari file nim yang dicari. Jika cocok, tampilkan data mahasiswa setcom menjadi satu, lalu break. Nah, selanjutnya if tanda seru phone ini jika sampai akhir file tidak ditemukan, data nim yang dicari, tampilkan pesan tidak ditemukan. Lalu fclose yaitu tutup file dan setelah membaca. Lalu selanjutnya fungsi mainnya yaitu di sini menampilkan menu pilihan yang meminta user memilih opsi, yaitu input mahasiswa, cari data mahasiswa. Nah, di sini lalu di switch, yaitu menangani satu, memanggil fungsi input, dua, memanggil fungsi cari data, lalu keluar dari program. Selain itu menampilkan pesan error. Nah, selanjutnya yaitu return all, yaitu program selesai di return all. Masukkan nimnya, dan di sini saya masukkan nim saya sendiri. Lalu namanya, nilainya. Nah, di sini data berhasil disimpan, maka kita lihat tidak di ini. Begitu. Ini adalah contohnya. Maka datanya tersimpan di mahasiswa di txt. Nah, jika kita mencari untuk menu yang kedua, kita cari nimnya yaitu sebelah 4050. Nah, di sini maka akan keluar yaitu nim saya, nama dan nilainya. Begitulah cara kerja untuk tugas yang ke-17 ini. Kita lanjut untuk tugas yang ke-18. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk tugas yang ke-18. Nah, di sini untuk tugas level 18 ini static sensor dengan dialog. Dan di sini yaitu input stdio dan string. Kalau integer jumlah. Di sini integer jumlah variabel adalah variabel untuk menyimpan berapa banyak data yang akan dimasukkan oleh pengguna atau usernya nanti. Lalu printf masukkan jumlah data, meminta kita untuk masukkan jumlah data yang akan diprogres. Lalu integer pointer data. Dan di sini mengalokasikan memori sebesar jumlah elemen integer. Malloc mengembalikan void sehingga perlu ke integer. Nah, if data sama dengan 0 yaitu printf alokasi memori gagal ini mengecek alokasi hasil. Jika gagal ke 0, program keluar dengan kode error. Lalu selanjutnya printf persen di data. Nah, di sini meminta user untuk memasukkan
jumlah data dan menyimpannya ke array datanya. Lalu inisiasi nilai min, max, dan totalnya itu. Nah, di sini ini adalah inisiasinya. Lalu selanjutnya proses penghitungannya itu yaitu nah, di sini jika data lebih kecil dari min, perbarui minnya. Nah, selanjutnya jika data lebih besar dari max, perbarui maxnya. Nah, tambahkan data ini ke totalnya. Lalu float rata-rata ini yaitu menampilkan hitung rata-rata. Yaitu float rata-rata sama dengan total dibagi jumlah, yaitu hitung rata-rata dengan total dibagi jumlah cetak nilai minimum dan maksimum dan rata-rata satu angka di belakang, koma. Persen F1 F/N. Nah, lalu free data itu membebaskan memori yang sudah dialokasikan lalu kembalikan baru dengan menandakan program telah selesai. Nah, di sini saya inputnya, di sini saya masukkan 5 data. Nah, 5 data ini terdiri 40, 50, 60, 70, dan 80. Kan dalam minimumnya adalah 40 dan maksimumnya adalah 80 dan rata-rata dari penjumlahan ini dibagi dengan 5 yaitu 60. Itulah penjelasan untuk tugas yang ke-18 ini. Selanjutnya itu adalah tugas yang ke-19. Nah, pada tugas yang ke-19 ini yaitu mengenai strategi diskon dengan pointer ke fungsi. Nah, jadi tugas ini program ini akan menghitung jumlah uang yang harus dibayar setelah diberi diskon berdasarkan pilihan penggunanya. Nah, di sini yang untuk yaitu untuk fungsi diskonnya itu ada di sini float diskon 5 yaitu float total, return total 0,95. Ini masing-masing fungsinya ini menerima total yang akan memberikan harga setelah di diskon, yaitu diskon 5, diskon 10, dan diskon 15-nya. Lalu selanjutnya deklarasi dan input main. Nah, float total ini yaitu total belanjanya. Lalu pilihan ini pilihan user untuk di diskon. Lalu print masukkan total belanja di sini diminta untuk input total belanjanya. Lalu menampilkan print F pilih strategi diskon. Nah, di sini menampilkan pilihan diskon tanda persen 2 kali digunakan untuk mengecek atau mencetak persen secara literal. Lalu pointer ke fungsi float strategi diskon, float ini deklarasi pointer ke fungsi float sebagai return dan argumen berupa float. Lalu switch case-nya untuk menerapkan fungsi. Nah, untuk case yang pertama, ini strategi diskon 5. Lalu ini semuanya sampai case 3 ini menentukan fungsi diskon berdasarkan pilihan. Jika input tidak valid, program keluar dan return kode 1. Nah, menggunakan fungsi melalui pointer. Nah, float bayar strategi diskon total ini memanggil fungsi diskon melalui pointer menghitung total bayar. Lalu printf bayar itu menampilkan hasil diberatkan ke atas tanpa desimal. Nah, di sini contohnya yaitu untuk run ini total belanja yang saya masukkan adalah 1 juta. Nah, strategi diskonnya saya pilih untuk diskon 15%. Maka yang harus dibayar adalah 850.000. Begitulah cara kerja dari tugas yang ke-19 ini. Kita lanjut untuk tugas yang ke-20. Baik, selanjutnya itu tugas yang ke-20 yaitu sistem data akademik gabungan struktur dan skalanya. Nah, di sini penjelasan yang pertama untuk kodenya dulu saya jelaskan. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu tujuannya ini menginput data mahasiswa, nama, NIM, nilai, dan hitung grade berdasarkan fungsi dengan hitung mutunya, lalu simpan ke file akademik txt. Nah, selanjutnya di sini ada struktur data mahasiswanya, ada char, ada nama, yaitu maksimal 50 karakter, NIM 20 karakter, nilai-nilai akhir, dan grade-nya itu dari A sampai E. Nah, di sini untuk nilainya itu sudah dibuat jika dia 85 ke atas maka dia akan mencetak grade A, untuk 70 ke atas 70 dan nilai lebih besar sama dengan 70 dia B sama dengan lebih besar sama dengan 55 dia C, lebih besar sama dengan 40 dia D, dan selain dari sini adalah E. Nah, selanjutnya alokasi memori yaitu untuk mengalokasikan array mahasiswa sebanyak jumlah secara dinamis. Nah, jika gagal keluar dari programnya. Bagian dari ini. Nah, selanjutnya yaitu scanf. Di sini ada menginput data mahasiswa langsung isi data dari pengguna MAS dan perhitungan mutunya. Nah, di sini menghitung mutu dengan pointer ke fungsinya, lalu menyimpan file yaitu file-file yaitu membuka file yang ditulis dengan W yang akan menimpa file sebelumnya. Nah, selanjutnya fprintf yaitu menuliskan tiap mahasiswa ke file dengan format struktur ini nama, nilai, dan grade-nya. Dan selanjutnya membaca dan menampilkan kembali yaitu file open. File open academic txt. Ini membaca file baris per baris menggunakan package dan menampilkannya ke layar. Nah, selanjutnya yaitu akhir program yaitu close yaitu menutup file dan membebaskan memorinya. Nah, di sini saya buat contohnya itu nama saya sendiri, yaitu saya masukkan hanya satu mahasiswa saja. Dan selanjutnya namanya, nama saya sendiri, NIM-nya, dan nilai 80, maka data akan tersimpan di data txt dengan seperti ini. Kita lihat di academic txt-nya.
Begini, begitulah cara kerja dari tugas ke-20 ini. Saya akan menjelaskan tugas 21 untuk kode yang saya buat. Nah, di sini kode ini akan menjalankan untuk fungsi kuadrat dan akar. Nah, di sini saya jelaskan yang pertama untuk void hitung integer integer. Di sini void hitung adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai void, tapi menggunakan pointer untuk mengubah nilai variabel ke dalam fungsi main. Nah, di sini ada parameternya yaitu integer x, yaitu nilai yang akan dimasukkan. Lalu integer pointer k, yaitu pointer untuk menyimpan hasil kuadrat dari x-nya. Lalu float eh, pointer a ini yaitu pointer untuk menyimpan hasil kuadrat dari x. Lalu di sini ada pointer K sama dengan X. Eh, Kalau X ini menyimpan kuadrat X ke alamat variabel X. Nah, selanjutnya yaitu adalah ini. Ini adalah menyimpan akar kuadrat dari X ke alamat variabel A. Nah, fungsi SQRT ini untuk membalikan nilai double tapi disimpan ke floatnya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi mainnya. Nah, di sini X adalah untuk menyimpan input bilangan bulat dari penggunanya. Nah, selanjutnya kuadrat untuk menyimpan hasil dan kuadrat dari X, akar yaitu untuk menyimpan hasil akar dari X-nya. Selanjutnya yaitu printf, di sini mencetak teks input ke layar. Nah, scanf %d ampersand X ini membaca input bilangan bulat dari pengguna dan menyimpan ke variabel X-nya. Selanjutnya yaitu print pemanggilan fungsi yaitu hitung X. Nah, di sini memanggil fungsi hitung dengan X sebagai nilai, ampersand kuadrat sebagai alamat untuk menyimpan hasil kuadrat, ampersand akar sebagai alamat untuk menyimpan hasil akar. Selanjutnya yaitu printf kuadrat. Nah, di sini kuadrat menampilkan sebagai bilangan bulat. Nah, akar yang ditampilkan dengan dua angka di belakang koma. Nah, di sini returnal untuk mengakhiri program. Di sini saya telah run untuk kode ini. Di sini saya input angka 3. Nah, kuadratnya adalah 9 dan akarnya adalah 1,73. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk tugas yang ke-22. Nah, untuk tugas yang ke-22 ini yaitu tujuannya untuk menerima 5 nilai dari pengguna, menghitung rata-rata nilai dan mengkonversi rata-rata tersebut ke huruf A sampai E dan menampilkan hasilnya. Nah, di sini yaitu yang pertama yaitu eh, void input nilai ini. Nah, fungsi input nilai ini tujuannya meminta pengguna memasukkan n nilai ke dalam array nilai. Nah, parameter yaitu nilai array tempat menyimpan nilai-nilai n yaitu jumlah halaman yang diminta. Loop for yaitu mengulangi input sebanyak n kali. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk fungsi hitung rata. Nah, di sini untuk menghitung rata-rata dari array nilai jumlah hmm, plus sama dengan itu menambahkan semua nilai ke variabel jumlahnya. Float jumlah dibagi n yaitu hasil dibagi n dan dikonversi ke float agar hasil rata-rata memiliki desimal. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke fungsi konversi huruf. Nah, di sini untuk mengkonversi nilai rata-rata ke huruf moto. Nah, di sini ada grade-nya yaitu dari A sampai E. Nah, di sini untuk grade A yaitu untuk 85 ke atas, untuk grade B yaitu 75 sampai 84, untuk grade C yaitu 65 sampai 65 sampai 74, untuk grade D yaitu 50 sampai 64 dan untuk grade E yaitu lebih kecil dari 50. Nah, selanjutnya yaitu fungsi cetak hasil. Nah, di sini untuk menampilkan nilai rata-rata dan nilai huruf ke layar pada terminalnya. Nah, di sini eh, dia membatasi output floatnya ke dua angka di belakang koma. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan karakter dengan nilai huruf. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya itu fungsi utamanya. Nah, di sini nilai 5 yaitu array untuk menyimpan 5 nilai. N ada sama dengan 5 yaitu jumlah nilainya. Nah, selanjutnya pemanggilan fungsi di sini input nilai. Untuk input data, hitung rata-rata, menghitung rata-rata dari array, konversi huruf yaitu mengkonversi rata-rata huruf. Nah, di sini cetak hasil untuk menampilkan hasil akhir. Nah, di sini return null yaitu untuk mengakhiri program. Di sini saya sudah run untuk tugas ke-22 ini. Nah, di sini saya masukkan 5 nilai, yaitu ada 78, 90, 99, 87, 87, dan 97. Nah, nilai rata-ratanya adalah 90,20. Nah, di sini program ini akan menghitung semua jumlah nilai kelima ini, lalu membaginya dengan 5. Maka dia mendapatkan nilai rata-rata 90,20. Nah, selanjutnya nilai huruf yaitu A. Mengapa demikian? Karena nilai untuk grade A yaitu nilai di atas dari 85. Makanya dia nilai hurufnya adalah A. Baik, sekian dari yang bisa saya sampaikan mengenai tugas review untuk pemrograman prosedural ini. Jika saya ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.